Sudah tanggal 3 Maret 2022. Kenapa saya belum dapat surat undangan BPNT tunai dari kantor pos? Kemudian kenapa PKH saya belum cair dan saldonya berkurang? Nah, kira-kira apa ya jawabannya? Ini kata Kemensos. Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Arfan Saputra Channel yang membahas sharing tentang BLT atau bantuan langsung tunai. Nah, buat kalian yang baru bergabung dan ingin mendapatkan informasi terbaru tentang BLT, silakan kalian klik tombol subscribe-nya dan aktifkan kode loncengnya terlebih dahulu ya, agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengklik tombol subscribe-nya. Semoga berkah dan memudahkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja pada berita intinya ya. Yang pertama di sini untuk para KPM BPNT yang belum cair atau belum mendapatkan surat undangan dari kantor pos. Nah, berikut saya jawab banyaknya pertanyaan soal BPNT. Mohon disimak baik-baik ya, agar tahu informasinya. Jadi yang pertama, dari dulu sampai saat ini yang baru disalurkan oleh PT Pos Indonesia adalah sekitar 7 juta KPM lebih dan belum genap sesuai kuota yang tersedia, yaitu 18,8 juta KPM. Nah, bahkan sampai detik ini bisa saja sudah mencapai 7 juta KPM lebih ya, karena surat undangan termin kedua sudah pada disalurkan. Nah, setiap harinya PT Pos Indonesia itu pasti menerima data dari Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk dicetakkan undangannya. Jadi, buat KPM dimanapun dan siapapun, apabila sampai saat ini belum dapat undangan, harap sabar saja terlebih dahulu ya. Sebab batas akhir adalah tanggal 5 Maret 2022. Nah, jadi masih ada waktu ya teman-teman. Nah, kemudian jika hingga tanggal 5 Maret nanti belum juga ada surat undangannya, segera langsung koordinasi dengan pendamping TKSK kecamatan di daerah masing-masing. Nah, karena ada kemungkinan pencairan susulan nantinya akan dilaksanakan ya, asal belum mencapai 18,8 juta KPM. Jadi pastikan data kalian itu padan dan valid serta tidak bermasalah untuk pencairan di tahun 2021 kemarin. Nah, kemudian terkait apakah pengambilan BPNT harus disertai surat vaksin, sesuai kunjungan Ibu Mensos ke Aceh beberapa waktu yang lalu, beliau menyatakan bahwa tidak ada aturan Kemensos yang harus mengambil bantuan BPNT dengan menunjukkan surat vaksin. Tidak ada keharusan dan tidak harus, itu pernyataan beliau. Jadi ini mungkin mengacu pada undang-undang yang diatur oleh Presiden. Nah, kemudian untuk masalah dana bantuan BPNT yang dipotong atau dipungli ataupun ada pemaksaan intimidasi yang dilakukan oleh oknum tertentu dan harus dibelanjakan di warung tertentu, dari awal Kemensos sudah mengatakan bahwa KPM belanja bebas dimanapun, tidak boleh ada pungutan atau potongan, ataupun pemaksaan, ya teman-teman, harus belanja di tempat tertentu. Nah, semua adalah hak KPM, dan KPM berhak menolaknya jika ada pemaksaan harus belanja di warung tertentu. Nah, untuk itu baik pihak PT Pos maupun Kemensos sudah memberikan kontak center atau nomor pengaduan untuk melaporkan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, jadi intinya para KPM BPNT sendirilah yang pegang kendali ya untuk melaporkannya lewat call center yang sudah ada di surat undangan. Nah, di surat undangan ada nomor call centernya ya atau nomor pengaduannya. Nah, di sini peran KPM sendiri yang berhak melapor dan menolak. Apabila KPM tidak melaporkan ataupun tidak berani, maka bagaimana pusat akan tahu dengan apa yang terjadi di lapangan. Nah, jadi intinya jika ada permasalahan terjadi di lapangan,
silahkan adukan ya teman-teman. Jadi intinya untuk para KPM BPNT yang belum mendapatkan surat undangan harap ditunggu ya teman-teman. Sabar terlebih dahulu karena penyaluran surat undangan ini secara bertahap karena masih ada waktu sampai tanggal 5. Nah, jika tanggal 5 belum dapat surat undangan juga, segera koordinasi dengan pendamping masing-masing. Nah, kemudian informasi yang kedua adalah untuk KPM PKH, terutama KPM PKH yang belum cair, dan juga untuk KPM PKH yang sudah cair, namun saldonya berkurang. Nah, kira-kira apa penyebabnya ya? Kalian simak di sini, saya akan memberikan informasinya. Jadi, sampai saat ini seluruh Korkab atau Koordinator Kabupaten telah menurunkan SP2D PKH tahap yang pertama, termin yang kedua, kepada para pendamping di tiap daerah ya teman-teman. Nah, namun bagi KPM jangan terburu-buru langsung cek ke ATM. Jadi lebih baik tunggu kabar dari pendampingnya masing-masing. Nah, sebab PKH tahun ini pencairannya secara bertahap. Jika mau cek bisa besok atau 2 hari ke depan setelah SP2D-nya turun. Nah, kemudian pertanyaan yang selanjutnya, kenapa saldo PKH di tahun ini berkurang, terutama untuk para KPM PKH yang memiliki komponen anak sekolah. Nah, di sini saya akan memberikan pemahaman terlebih dahulu ya, bahwa untuk data PKH tahap pertama saat ini telah dilakukan penyaringan kembali dengan dipadukan data di Dapodik yang dikelola oleh Kemendikbud. Nah, jadi apabila nama atau nicknya tidak terdaftar di Dapodik, maka artinya tidak masuk dalam peserta didik. Nah, sehingga membuat bantuannya ditangguhkan terlebih dahulu. Nah, untuk itu bagi KPM yang memiliki komponen anak sekolah, apabila tidak cair bantuan PKH-nya di tahap pertama ini, berarti nik anaknya tidak sinkron atau tidak terinput di data Dapodik. Nah, sehingga menyebabkan data anaknya tidak terbaca dan tidak padan di DTKS. Dan juga termasuk apabila anaknya baru memiliki nomor KTP atau baru memiliki KTP ya, dan NIK-nya belum online di Dukcapil. Nah, itu penyebab data NIK si anak tidak terdaftar secara online. Nah, solusinya hanya 2 cara ya teman-teman. Yang pertama, jika anaknya baru memiliki KTP, maka segera online-kan ke Dukcapil daerah setempat ya, supaya bisa terinput dan bisa padan dengan DTKS. Kemudian cara yang kedua, apabila anaknya tidak terdaftar sebagai peserta didik, bisa koordinasi dengan pihak sekolahnya masing-masing ya. Tanyakan, apakah NIK-nya sudah terinput di Dapodik atau belum. Nah, jadi itu solusinya ya. Silakan untuk KPM PKH yang cairnya turun drastis, segera koordinasi dengan pihak sekolahnya masing-masing ya, atau ke operator sekolahnya. Nah, jadi itu ya teman-teman penyebab belum dapat surat undangan BPNT dari kantor pos dan penyebab PKH tahap pertama belum cair. Dan juga penyebab PKH sudah cair tapi saldonya berkurang. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.